Ajaran spiritual kuno seringkali mengharuskan kita untuk menetapkan batas. Nah nih, ada satu konsep nih yang mungkin terasa kontradiktif dengan nilai-nilai modern saat ini, yaitu kewajiban spiritual untuk membenci. Aneh kan, di era yang semua orang berlomba-lomba untuk perdamaian, untuk persatuan, dan untuk cinta ini, saya mau ajak kalian untuk membahas kenapa menurut Islam membenci sesuatu itu bisa jadi jalan menuju cinta paling murni dan paling manis yang pernah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas satu hadis dari Sahih Bukhari yang nomor 15, yang menurut saya lumayan menarik ya ini, tentang manisnya iman atau halawatul iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perkara yang ia apabila ada pada diri manusia, niscaya ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada apapun. Yang kedua, apabila ia mencintai seseorang, ia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apabila ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran tersebut, sama seperti ia benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Baiklah, kita breakdown satu-satu ya. Yang poin pertama adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya harus melebihi segalanya. Orang tua, anak, pasangan, harta, karir, semuanya harus dikalahkan. Cinta kita kepada mereka jauh lebih bermakna apabila berawal dari cinta kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini adalah fondasi. Tanpa cinta yang mutlak ini, 2 poin selanjutnya itu nggak akan punya makna. Jika kita mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya, kita akan rela berkorban, taat pada perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya meskipun itu berat di mata manusia. Kemudian yang kedua adalah mencintai seseorang karena Allah. Ini luar biasa nih. Di zaman sekarang kita mencintai seseorang karena chemistry, karena good looking, karena mungkin dia sukses, atau karena dia bisa ngasih kita keuntungan. Tapi Islam beda. Islam mengajarkan kita cinta yang lebih tinggi, yaitu mencintai karena Allah. Artinya, kita mencintai akhlak baiknya, ketaatannya, kepeduliannya kepada sesama, yang semuanya itu adalah cerminan ketaatannya kepada Allah. Cinta karena Allah itu abadi ya, ia tidak akan pudar karena jabatan, ia tidak akan sirna karena harta, dan ia tidak akan berubah karena fisik. Ia adalah ikatan spiritual yang sangat kuat. Dan yang poin ketiga adalah kebencian kepada kekufuran. Nah, ini dia nih poin yang bikin menarik di mata sebagian orang modern. Apabila ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran. Sebagaimana ia membenci untuk masuk ke dalam api neraka. Di zaman yang serba toleran ini, ngomongin benci itu lumayan sensitif sih. Tapi hadis ini nggak bicara soal benci orangnya. Hadis ini bicara tentang membenci kekufuran, sistem pemikiran, tindakan, atau jalan hidup yang menolak kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita membenci untuk dilemparkan ke api neraka yang panasnya nggak main-main itu tuh. Kebencian ini bukan kebencian yang destruktif ya, tapi kebencian yang protektif. Sama seperti ketika kita membenci virus yang mengganggu kesehatan badan kita. Jadi manisnya iman itu bukan sekedar teori ya, itu adalah rasa yang bisa kita dapatkan ketika cinta kita kepada Allah dan Rasulnya jadi yang paling utama. Ketika cinta kita pada sesama karena Allah, dan apabila kita membenci kekufuran seperti kita membenci api neraka. Ini adalah cara Islam membimbing kita untuk mencintai dengan benar dan juga membenci dengan benar. Bukan hanya mencintai saja, tapi juga membenci. Kita harus garis bawahi itu. Gimana nih menurut kalian? Lumayan menarik kan hadis ini? Apabila mungkin kalian punya POV yang berbeda, bisa komen di kolom komentar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.